Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Pratama. Saya dari kelas Akidah kelas semester 6. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Islam Tamadun Melayu. Soal yang pertama adalah bagaimana upaya kita sebagai kaum milenial dalam melestarikan budaya Melayu. Nah, ada beberapa hal secara umum yang bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya Melayu ini. Yang pertama adalah sebelum kita melestarikan budaya tersebut, maka kita harus mencintai budaya itu sendiri. Maka sebelum kita melakukan upaya-upaya tertentu, perlu adanya dalam hati kita itu cinta terhadap budaya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mencari tahu lebih dalam lagi tentang budaya yang kita hendak lestarikan itu. Misalnya terhadap budaya Melayu, maka kita harus menambah literasi kita, menambah wawasan kita terhadap terhadap budaya Melayu itu. Kemudian yang ketiga, mengikuti komunitas-komunitas budaya Melayu. Nah, dengan kita mengikuti komunitas-komunitas budaya Melayu, maka kita bisa mendapatkan informasi, menambah wawasan, kemudian menambah pengalaman terkait dengan budaya-budaya Melayu. Kemudian yang keempat adalah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang berunsur adat budaya Melayu. Misalnya di pernikahan yang ada adat budaya Melayunya, ataupun acara-acara kesenian yang ditaja oleh daerah, misalnya di lembaga-lembaga kebudayaan yang ada di sekitar gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan budaya Melayu itu sebagai identitas diri, karena ketika budaya Melayu tersebut sudah dijadikan sebagai identitas, maka kemana-mana pun kita nanti akan terbawa budaya Melayu tersebut gitu. Maka orang tahu, oh inilah budaya Melayu, oh kayak ginilah budaya Melayu gitu. Nah, kemudian soal yang kedua adalah bacakan Gurindam 12 pasal ketiga. Baik, saya akan membacakannya. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Baik, makna secara keseluruhan dari Gurindam pasal 3 ini tentang budi pekerti. Budi pekertinya yaitu memelihara diri, memelihara anggota badan dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya memelihara mata dari melihat hal-hal yang dilarang, kemudian memelihara telinga atau kuping dari hasutan, dari hal-hal yang tidak seharusnya didengar, kemudian memelihara lidah, memelihara lisan dari perkataan yang tidak seharusnya keluar gitu. Jadi dengan menjaga lidah maka akan lahir faedah-faedah yang lain. Kemudian memelihara tangan dari mengambil hak-hak orang, kemudian tetap semangat, dan memelihara kaki dari hal-hal yang menjerumuskan kepada kerugian.
Kemudian ketiga adalah perbedaan antara seni dan estetika budaya Melayu. Nah, kalau seni secara sederhananya itu adalah sesuatu yang indah tapi bisa disaksikan melalui panca indera. Misalnya lukisan gitu kan. Suatu lukisan tuh indah gitu. Kemudian tarian tuh indah dikarenakan keteraturan gerak-geriknya gitu kan. Kemudian musik itu bagaimana harmonisasi antara irama-irama tangga nadanya gitu. Nah, sedangkan kalau estetika itu tidak keindahan juga, tapi di balik keindahannya itu ada nilai ada makna atau nilai yang di dalam yang terkandung di dalamnya. Nah, misalnya dalam syair ataupun dari gurindam tadi kan indah gitu kalau misalnya di gurindam itu disyairkan gitu. Kemudian walaupun dia indah tapi ada makna atau nilai yang terkandung di dalamnya, yakni contohnya yang seperti tadi adalah tentang budi pekerti. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kepercayaan. Kepercayaan yang masih dianut oleh sebagian masyarakat Melayu saat sekarang ini, diantaranya adalah yang sering kita dengar sebelum bulan Ramadan itu ada yang namanya Balimau Kasai gitu kan. Ini membersihkan diri dengan mandi, kemudian dengan menggunakan jeruk atau limau gitu ya, untuk membersihkan diri sebelum melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ada juga keyakinan ataupun kepercayaan dari sebagian orang Melayu kalau misalnya memotong kuku malam-malam itu akan bisa memendekkan umur gitu kan. Atau kalau misalnya anak gadis duduk di depan pintu maghrib maka jodohnya nggak akan datang gitu. Atau kalau orang bersiul di malam hari maka akan mendatangkan ular ataupun mendatangkan makhluk gaib. Nah, itu kepercayaan yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat Melayu. Kemudian selanjutnya adalah soal kelima adalah buat pantun berbalas gitu, pantun Melayu berbalas. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si Iwan. Terima kasih Encik telah hadir, selamat datang kami ucapkan. Nah, kemudian dibalas sama si enciknya gitu kan. Bambu bukan sembarang bambu, bambu diletak di tepi kali. Terima kasih Encik telah menunggu, hormat dan salam kami ucapkan kembali. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Segala kekhilafan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.